Pemirsa, Ketua Front Pembela Islam Rizik Syihab akan diperiksa Polda Metro Jaya hari Senin pekan depan. Pemanggilan tersebut terkait kasus dugaan penistaan agama dan pelaporan logo uang rupiah baru berlambang Palu dan Arit. Rizik Syihab akan diperiksa sebagai saksi. Selain Rizik Syihab, Polda Metro Jaya juga akan memeriksa sejumlah saksi lainnya. Saksi yang sudah diperiksa merupakan saksi pelapor, saksi ahli bahasa, saksi ahli IT, dan saksi ahli pidana. Sebelumnya Rizik Syihab dilaporkan elemen masyarakat atas ceramahnya pada 25 Desember 2016 lalu yang diduga mengandung unsur penistaan agama. Rizik Syihab juga dilaporkan atas kasus lambang uang rupiah baru yang ia sebut mirip lambang Palu dan Arit milik PKI. Jadi untuk kasus yang dilaporkan oleh beberapa elemen masyarakat berkaitan dengan Pak Rizik Pak Rizik. Jadi nanti hari Senin Pak Rizik akan kita agendakan untuk kita panggil sebagai saksi sebagai saksi. Dan untuk beberapa saksi lain pun sudah kita lakukan, seperti saksi pelapor pun sudah kita periksa. Ada 3 pelapor itu. Kemudian ada saksi ahli ada ahli bahasa, ahli pidana, dan ahli IT, sudah kita periksa semuanya. Jawa Barat membantah telah menaikkan status Rizik Syihab menjadi tersangka dalam kasus penistaan lambang negara. Hingga kini Rizik masih menjadi saksi terlapor, namun status hukum kasus ini telah ditingkatkan menjadi penyidikan. Beredarnya berita peningkatan status Rizik Syihab menjadi tersangka dibantah oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat. Hingga kini orang nomor 1 di FPI tersebut masih berstatus sebagai saksi terlapor atas kasus dugaan penistaan lambang negara yang dilaporkan oleh Putri Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Proses kasus laporan berdasarkan video rekaman ceramah Rizik di Gedung Sate pada tahun 2011 lalu, dan kasus ini telah masuk tahap penyidikan dan telah dilaporkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Sejauh ini telah 15 orang saksi yang dimintai keterangan dan rencananya status Rizik Syihab akan ditentukan di gelar perkara pada Senin mendatang. Rizik Syihab juga akan dipanggil kembali pada pekan depan setelah polisi melakukan gelar perkara pada Senin esok. Terima kasih. Sampai dengan saat ini Rizik Syihab masih sebagai saksi dari hasil gelar perkara pertama tanggal 17 kemarin sudah kita kirim surat perintah dimulainya penyidikan pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terhadap terlapor Rizik Syihab. Sudah ada beberapa saksi yang kita periksa sampai dengan hari ini, mudah-mudahan hari ini semua sudah terkumpul, ada 15 saksi terakhir termasuk saksi-saksi ahli yang tambahan semua sudah kita periksa. Rencana hari Senin kita laksanakan gelar perkara oleh penyidik. Mudah-mudahan nanti pada saat gelar perkara itu kita bisa mengetahui hasil apa dan tindakan apa selanjutnya untuk penyidikan terhadap terlapor Rizik Syihab. Kebakaran Pasar Senen belum sepenuhnya padam. Pagi tadi para petugas pemadam kebakaran masih berjuang memadamkan api di pasar. Dan untuk mengetahui informasi terkini di sana, saat ini kita akan bergabung dengan reporter Cikal Mutazam dan juru kamera Indarmawan Hadade langsung dari Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ya, selamat siang Cikal. Bagaimana kondisi terkini saat ini di Pasar Senen yang kemarin terbakar? Apakah seluruh titik api sudah berhasil dipadamkan? Wiki, setelah memakan waktu hampir kurang lebih 28 jam, akhirnya tim pemadam kebakaran berhasil memadamkan api. Dan saat ini proses dari pendinginan tengah dilakukan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kondisi terkini dan juga kendala apa saja ditemui, bersama saya sudah ada Kasudin Penanggulangan Kebakaran Jakarta Pusat, ada Pak Hardi di sini. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak Hardi, ini cukup lama untuk proses pemadaman api. Kendala apa saja sebetulnya ditemui dan apa saran upaya yang tengah dilakukan oleh tim pemadam kebakaran? Ya, kalau untuk kendala, kita akan karena material yang terbakar itu bahan yang mudah terbakar, yang terdiri dari mungkin itu kebanyakan tekstil, bahan-bahan kain, yang di dalam beberapa kios-kios, jadi maka butuh waktu lama itu karena kita harus bongkar satu persatu. Jadi untuk setelah di atas ya padam, kita bongkar dulu menuntaskan bara-baranya. Kalau enggak gitu, nanti akan merambat lagi. Oke, ini kan saat ini tengah dalam proses pendinginan, Pak. Iya. Ada kendala juga nggak Pak ditemuin saat proses pendinginan saat ini? Iya, kendala yang berarti tidak boleh dikatakan tidak ada. Cuma mungkin sumber airnya kita ngambilnya agak jauh.
Ya, kalau untuk di sisi timur kita pakai dari kolam renang yang ada di daerah Bungur. Kemudian untuk di sisi barat ini kita ngambil dari Kali Lio. Untuk di sisi selatan ngambil dari Kali Kuitang, yaitu yang cukup jauh. Nah, yang dari Kali Kuitang karena melintas lalu lintas yang ramai di lampu merah Simpang 5 Senen itu. Jadi kendalanya selang-selang kita itu dilindas kendaraan-kendaraan yang lewat, ya karena sering dilindas karena ramainya kendaraan itu, ya sering lepas, pecah atau bocor apa itu semua. Jadi airnya tersendat, kita ganti lagi gitu. Pak Hardi, ini kan sudah dalam tahap pendinginan begitu. Nanti setelah dinyatakan pendinginannya sudah selesai, mungkin sudah ada koordinasi dengan pihak lainnya mengenai apa selanjutnya akan dilakukan di area dari Pasar Senen ini? Ya, kalau sekarang sebetulnya bukan pendinginan lagi, sudah overhaul penuntasan. Jadi kita udah menuntaskan bara-bara, ya overhaul ke dalam satu persatu kios-kiosnya itu. Kalau masih ada bara-bara kita tuntaskan, kalau kita bongkar itu. Ya diharapkan hari ini mudah-mudahan bisa cepat selesai kalau banyak semuanya airnya itu lancar. Ya, setelah selesai pemadaman sudah tuntas yang potensi penyalaannya sudah tidak ada lagi, kita akan kembali dan menyerahkan ini semua ke pihak yang berwajib, kan pengelola lah, kita pamit. Jadi untuk tahap-tahap selanjutnya kita tidak ikut lagi. Baik, kita pun berharap yang sama ya Pak Hardi, semoga ini cepat bisa cepat selesai dan juga tidak diketemui kendala yang berarti. Pak Hardi, selamat, terima kasih atas waktunya, selamat bekerja, bertugas kembali, terima kasih. Wiki, itu tadi bagaimana penjelasan yang disampaikan oleh salah satu koordinator dari tim pemadam kebakaran, dan saat ini pun proses penyiraman juga masih dilakukan. Mungkin saya akan menunjukkan juga secara lebih terperinci bagaimana kondisinya saat ini. Ini adalah area dari Blok 2 Pasar Senen Jakarta Pusat, di mana bagian barat ini memang dari sejak pagi tadi masih terlihat kepulan asap dan cukup tebal. Namun tadi seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa sudah tidak ada lagi titik api, berhasil dipadamkan seluruhnya. Sekitar pukul 8 pagi tadi kami sempat mendapatkan informasi. Dan proses penyiraman awalnya dilakukan di bagian depan Wiki, namun saat ini sudah berhasil atau bisa akses ke dalam, sehingga penyiraman bisa dilakukan fokus di dalam. Dan kendala yang sempat ditemui pada pagi tadi adalah karena saat kejadian kebakaran ini pada dini hari, sehingga rolling door dari tiap-tiap kios ini masih tertutup. Jadi tim dari pemadam kebakaran ini harus membuka satu persatu rolling door yang masih tertutup untuk memastikan tidak ada lagi api-api yang berada di dalam kios, dan memastikan bahwa seluruh dari kondisi ini telah aman sehingga nantinya bisa dilakukan proses pendinginan. Bahkan tadi yang disampaikan juga proses pendinginan ini sudah selesai, dan kita bisa melihat juga di sini ada beberapa pedagang begitu, pemilik kios yang tadi juga menyampaikan mereka cukup masih khawatir begitu, masih menunggu di sini bagaimana ada kesempatan bagi mereka setelah kondisi di dalam aman bisa mengecek ke dalam kiosnya masing-masing, berharap bahwa ada barang-barang dagangan mereka begitu yang masih bisa diselamatkan. Kami juga tadi melihat memang ada sejumlah benda-benda di dalam yang masih bisa diselamatkan. Wiki, seperti itu kondisinya, bahwa saat ini api sudah mulai dipadamkan selama kurang lebih 28 jam lamanya. Wiki. Ya, Cika, lalu bagaimana dengan kondisi pedagang yang kehilangan kiosnya? Apakah sejauh ini sudah ada tempat penampungan sementara yang disediakan? Iya, untuk tempat sementara atau relokasi yang dilakukan memang sudah direncanakan oleh Pemprov DKI Jakarta, yang juga berkoordinasi dengan pihak lainnya bahwa nantinya disediakan di Blok 5 di lantai 1, kemudian seterusnya. Ada sejumlah lahan yang nanti bisa ditempatkan oleh para pedagang atau pemilik kios yang tempatnya terkena dampak dari kebakaran yang terjadi kemarin. Dan memang jika dibandingkan lokasi atau luas kios memang tidak bisa dibandingkan dengan apa yang mereka tempati di Blok 1, 2, 3. Misalkan di kios di Blok 1 ini memiliki luas 6 meter, maka di Blok 5 ini mungkin tidak seluas itu, tetapi ini salah satu upaya strategis, upaya cepat yang dilakukan oleh Pemprov agar para pedagang ini bisa tidak kehilangan mata pencahariannya begitu, dan tidak terlalu menunggu lama, karena memang di Blok 1, 2, 3 ini seluruhnya hangus terbakar oleh api. Dan ada lagi upaya yang dilakukan
di mana di sini pihak kepolisian mendirikan sebuah posko. Di sini posko ini digunakan untuk menyimpan benda-benda yang masih bisa diselamatkan agar nantinya tidak ada upaya penjarahan seperti itu Wiki contohnya, dan juga untuk para pedagang di sini yang masih menunggu proses dari pemadaman dan juga pendinginan untuk beristirahat juga bisa digunakan di posko. Jadi seperti itu Wiki, upaya-upaya mengenai relokasi dan juga posko sementara yang sudah didirikan oleh pihak kepolisian. Pemirsa, Cagup DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama menceritakan pertemuannya dengan seorang anak penderita leukemia. Ya, anak yang berusia 4 tahun itu sangat mengidolakan sosok Ahok. Di tengah acara bedah buku A Man Called Ahok, Ahok menceritakan kisah Sabina, bocah berusia 4 tahun yang mengidolakan dirinya. Ahok sempat mengunjungi kediaman orang tua Sabina di daerah BSD Tangerang Selatan untuk memberikan semangat kepada Sabina. Ahok mengaku rela meluangkan waktu kampanyenya untuk bertemu Sabina meski orang tua Sabina bukan warga Jakarta. Ahok juga menceritakan kebahagiaan Sabina saat berkunjung ke kediamannya. Baca daripada tweet daripada Rudy Horenga. Harapan si anak kecil, dia bilang kalau dia sebelum kembali ke surga pengen ketemu saya. Waktu itu kita kan berpikir apa saya mau datang, KTP-nya keluarga Bekasi, dia orang Bekasi terus sekarang tinggal di Tangsel. Selanjutnya kita mau belusukan, dia juga pas sehatnya hari itu kan dia kalau kemo kan ada kondisi. Ya sudah saya batalin belusukan, saya pikir ini kemanusiaan lebih penting ke sana. Saya datangin. Bapak tahu dia sakit dan fans Bapak dari mana Pak? Kan ngomong kan antar tim kita kan ngomong kan, ada teman ngomong. Ya kadang-kadang saya juga datangin orang nenek 96 tahun mau apa gitu. Ya ini soal kemanusiaan.